Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, dipersilahkan untuk dipimpin doa terlebih dahulu oleh ketua kelas. Selesai. Baiklah, sebelum melanjutkan materi pada hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu. Adakah yang tidak hadir? Baik, Ibu akan panggil satu persatu ya. Naufal, Amel, Aisyah, Muhammad. Oke, berarti hadir semua ya. Baik, masuk ke materi yang hari ini, jika minggu kemarin kita sudah melaksanakan UTS atau evaluasi terkait pembelajaran yang sudah kita lakukan, nah pada minggu ini kita akan membahas terkait materi yang baru lagi. Ada yang tahu? Jadi, materi kita pada hari ini yaitu terkait masa kemunduran Islam. Ada yang sudah tahu apa saja faktor dari kemunduran Islam? Iya benar, di situ ada faktor internal dan eksternal. Oke, sebelum kita mengulas materi lebih lanjut, Ibu akan memberikan sebuah video tentang perjalanan dari kemajuan umat Islam hingga kemunduran umat Islam. Oke, Ibu akan menampilkan menggunakan YouTube ya. Nanti silahkan kalian menonton dan amati video tersebut, lalu Ibu akan memberikan project terkait video tersebut. Nah, sudah kalian tonton. Sekarang Ibu akan memberikan lembar tentang project yang harus kalian kerjakan, yaitu terkait kalian menganalisis apa saja mengenai materi yang sudah kalian tonton di video tersebut. Kalian menganalisis berupa apa saja faktor kemajuan, kemunduran, dan juga faktor penyebab juga dari kemajuan dan kemunduran Islam pada terdahulu. Oke, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Nanti kalian berhitung, nanti kalian akan mempresentasikan hasilnya satu persatu. Oke, sebelumnya kalian boleh berhitung dari 1 sampai 6, nanti Ibu akan menentukan kelompok 1 sampai 6 yang bagian mana. Oke, sudah. Jadi, silakan nanti kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Oke, sudah. Kelompok 1 memberikan tentang penyebab terjadinya kemajuan pada umat Islam, yaitu silakan jika ada yang ingin menanggapi. Selanjutnya kelompok 2 dan sampai kelompok 6 silakan dipresentasikan, nanti ada yang menanggapi. Oke, sudah. Berikan aplaus untuk yang sudah presentasi dan yang sudah menanggapi. Nah, jadi ada manfaatnya ya Ibu memberikan video tontonan di YouTube tadi terhadap pembelajaran SKI, karena kalian akan lebih bersemangat dalam pembelajaran. Oke, mungkin waktunya sudah di penghujung. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Oke, cukup. Baik. Nah, Ibu harap dengan pembelajaran sejarah hari ini kalian bisa bisa mencontoh perjuangan-perjuangan para khalifah pada terdahulu ya. Mereka itu semangat berjuang untuk umat Islam. Oke, semoga pembelajaran kali ini dapat kalian ambil pelajarannya. Baik, karena waktunya sudah habis, ketika Ibu menyampaikan mohon didengarkan ya anak-anak. Oke. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu mohon maaf jika ada yang tidak berkenan atas yang Ibu sampaikan. Ibu ucapkan mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemunduran agama Islam itu sendiri. Kemunduran kerajaan besar Islam di Jazirah Arab mempengaruhi kemunduran agama Islam itu sendiri. Daulah Abbasiyah menjadi salah satu kerajaan yang kemundurannya memiliki peran penting dalam sejarah Islam. Daulah Abbasiyah berdiri di tahun 1508 dan runtuh pada tahun 1517. Keruntuhan daulah tersebut disebabkan
menyebabkan krisis ekonomi. Kecenderungan penguasa untuk hidup mewah dan berfoya-foya diikuti oleh kalangan orang kaya, menyebabkan kemiskinan bagi rakyat biasa, sehingga pemerintahan yang awalnya kaya raya terganggu perputarannya. Dengan berbagai permasalahan yang muncul, membuat rakyat kehilangan kepercayaannya kepada kedudukan Khalidah yang rapuh dan mulai mendirikan daulah-daulah kecil untuk memerdekakan diri. Peristiwa memerdekakan diri ini didominasi oleh bangsa Turko dan Persia, sehingga memicu perpecahan dalam pemerintahan. Sedangkan dari faktor eksternal disebabkan oleh perang salib yang menanamkan benih permusuhan umat Islam dan Kristen, dan makin memuncak karena peraturan Daulah Bani Seljuk yang mempersulit orang-orang Kristen untuk berkunjung ke Baitul Maqdis. Perang salib juga memakan banyak korban dan jatuhnya beberapa daerah kekuasaan Islam ke tangan musuh. Tragedi kemanusiaan berupa penganiayaan dan penyiksaan yang berlangsung selama 40 hari di bawah pimpinan Hulagu Khan memakan ratusan ribu jiwa umat Islam, juga menjadi salah satu faktor keruntuhan kerajaan. Tidak hanya dialami oleh Daulah Abbasiyah, beberapa daulah lain juga bernasib sama, seperti Daulah Bani Ahmar di Andalusia, di mana khalifah serta umat muslim diusir atau tinggal namun berpindah keyakinan. Daulah Mughal di India tidak lebih baik, karena rapuhnya pemerintahan memberikan celah bagi Inggris untuk menjajah. Berdasarkan peristiwa yang telah terjadi, Syekh Amir Arsalan mengungkapkan beberapa alasan mengapa umat Islam mundur dan sulit maju. Pertama, umat Islam sudah tidak benar-benar mengamalkan ajaran yang sesuai syariat, khususnya yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Kedua, umat Islam tidak mau bersatu dan terpecah belah. Hal inilah yang menyebabkan kerapuhan, sehingga memberikan celah bagi bangsa lain untuk menghancurkan umat Islam. Ketiga, mayoritas umat Islam terlalu cinta dunia dan takut mati, padahal sudah dijelaskan bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara dan menjadi waktu untuk mengumpulkan amal sebelum pergi ke akhirat nanti. Dan yang terakhir, hilangnya semangat jihad, yaitu perjuangan sungguh-sungguh karena panggilan ilahi, dan mengerahkan semua potensi dan kemampuan demi mencapai tujuan, yaitu menegakkan kebenaran dan kebaikan agama. Sebagai generasi muda Islam, ada baiknya kita menyadari kesalahan-kesalahan pendahulu kita dan menjadikannya sebagai pelajaran untuk membenah diri di masa sekarang, sehingga Islam dapat bangkit kembali dengan menyebarkan kebaikan dan menerima perbedaan yang ada di dunia ini. Ekstra panas dan polusi bikin kulit belang, kasar dan kusam. Biore Bright White Scrub dengan brightening natural scrub dan niacinamide, kulit tampak cerah merata dan terasa halus. Extra action